Kalau kita ngomongin Amerika Serikat, yang terlintas mungkin kemakmuran, teknologi, dan kebebasan. Tapi di balik itu semua ada fakta pahit. Lebih dari 42% orang dewasa di Amerika Serikat tergolong obesitas. Menurut data CDC, angka obesitas di Amerika Serikat terus meningkat setiap dekade sejak 1980-an, dan kini menjadi salah satu yang tertinggi di dunia maju. Yang lebih mengejutkan, 1 dari 5 anak di Amerika Serikat dinyatakan juga sudah obesitas. Ini bukan sekedar soal penampilan, ini tentang kesehatan, budaya, dan sistem yang membentuk gaya hidup masyarakat di sana. Pertanyaannya, bagaimana bisa negara dengan ekonomi yang kuat justru terjebak dalam krisis berat badan? Faktor utama yang nggak bisa dihindarin itu adalah gaya hidup. Di Amerika Serikat, mereka tuh budayanya sering banget yang namanya makan junk food. Bahkan KFC, McD, dan teman-temannya itu bagaikan sekelas warteg di sini karena saking mudahnya ditemukan. Karena kemudahan tersebutlah, masyarakat Amerika Serikat lebih sering makan junk food daripada real food. Menurut penelitian Harvard Health, rata-rata orang Amerika Serikat mengonsumsi lebih dari 3.600 kalori per harinya. Jauh di atas kebutuhan normal, sekitar 2.000 kalori. Sebagian besar kalori itu berasal dari makanan olahan tinggi lemak, gula, dan juga garam, seperti burger, soda, dan snack kemasan. Ironinya, harga makanan sehat seperti sayuran dan buah segar jauh lebih mahal dibandingkan makanan cepat saji. Akhirnya, pilihan yang paling mudah dan paling murah adalah makan junk food setiap hari. Dan juga enak kan makan junk food? Dan dari situlah lingkar pinggang masyarakat Amerika Serikat mulai membesar, sedikit demi sedikit, hingga menjadi masalah nasional. Selain pola makan, masalah besar berikutnya adalah kurangnya aktivitas fisik. Budaya mengemudi, pekerjaan kantor yang sedentari, dan minimnya waktu luang untuk berolahraga menciptakan apa yang disebut dengan sindrom couch potato, di mana seseorang kurang gerak tapi tetap konsumtif terhadap makanan padat energi, terutama saat menonton TV atau sedang bersantai. Ketidakseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang keluar ini adalah resep sempurna untuk obesitas. Di Amerika, sekitar 80% pekerjaan bersifat duduk di depan komputer. Transportasi publik juga jarang digunakan karena hampir semua orang mengandalkan mobil pribadinya. Berjalan kaki tentu enggak. Bahkan ada istilah drive-thru everything. Mulai dari bank, apotek, hingga kopi pun bisa tanpa keluar mobil. Akibatnya rata-rata orang Amerika hanya berjalan 3.000 sampai 4.000 langkah per harinya. Padahal WHO menyarankan minimal 10.000 langkah untuk menjaga kebugaran tubuh. Faktor lingkungan juga memperburuk situasi. Banyak kota di Amerika Serikat tidak dirancang untuk berjalan kaki atau bersepeda. Sementara itu, iklan makanan cepat saji dan minuman manis dihantamkan secara agresif, terutama kepada anak-anak, membentuk kebiasaan sejak dini. Ditambah lagi budaya hiburan yang selalu mereka lakukan, yaitu seperti menonton TV, bermain game, streaming berjam-jam, membuat pembakaran kalori semakin minim. Akhirnya, gaya hidup modern ini melahirkan generasi yang hidup nyaman, tapi sakit pelan-pelan. Obesitas bukan hanya soal berat badan berlebih, ini adalah pintu gerbang menuju penyakit kronis yang degeneratif, tentu saja mematikan. Obesitas itu merupakan faktor penting dalam penyakit diabetes mellitus. Sekitar 60% penderita diabetes mellitus tipe 2 berhubungan langsung dengan obesitas. Kelebihan lemak tubuh menyebabkan resistensi insulin, sehingga kadar gula darah sulit dikendalikan. Selain itu, penyakit kardiovaskular juga menjadi momok besar. Lemak berlebih memicu peningkatan kolesterol jahat dan juga tekanan darah tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan obesitas memiliki risiko 8 hingga 10 kali lebih tinggi mengalami kematian akibat serangan jantung atau stroke. Tak berhenti di situ, obesitas juga meningkatkan risiko berbagai jenis kanker, seperti kanker payudara, hati, dan juga usus besar. Tubuh dengan kelebihan lemak menghasilkan peradangan kronis yang mengganggu fungsi sel dan memicu pertumbuhan tumor. Yang menakutkan, biaya kesehatan di Amerika Serikat melonjak tajam karena hal ini. Pada tahun 2020, total biaya medis akibat obesitas mencapai lebih dari 170 miliar per tahunnya. Dan karena sistem kesehatan di Amerika Serikat sebagian besar berbasis asuransi swasta, orang miskin yang paling menderita. Sulit mengakses pengobatan, sulit membeli makanan sehat, tapi mudah menemukan burger seharga $1. Sebuah paradoks tragis, makin miskin seseorang di Amerika Serikat, makin besar kemungkinan ia menjadi obesitas.
Inilah lingkaran setan antara kemiskinan, makanan buruk, dan penyakit yang hingga kini sulit diputus. Sekarang mari kita lihat ke Indonesia. Tren obesitas juga mulai meningkat di sini. Menurut data Kementerian Kesehatan, lebih dari 23% orang dewasa Indonesia kini mengalami obesitas, naik tajam dalam 10 tahun terakhir. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa menyusul Amerika Serikat dalam waktu singkat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kurangin makanan olahan. Pilihlah makanan alami seperti sayur, buah, ikan, dan nasi yang secukupnya. Kurangi makanan yang digoreng berulang kali, apalagi kalau minyak sudah hitam dan kental. Yang kedua, batasi gula dan minuman manis. Banyak orang tidak sadar bahwa satu botol teh manis bisa mengandung 5-7 sendok gula. Bayangkan jika dikonsumsi setiap hari. Yang ketiga, perbanyak aktivitas fisik. Nggak perlu ke gym yang mahal, cukup jalan kaki 30 menit sehari, naik tangga atau bersepeda yang ringan. Dan yang keempat, tidur cukup dan kelola stres. Kurang tidur bisa mengacaukan hormon lapar dan membuat kita makan berlebihan. Tidur yang cukup justru menjadi kunci panjang umur. Dan yang terakhir, jaga budaya makan rumahan. Masakan rumah bukan hanya lebih murah, tapi juga lebih sehat dan terkontrol bahannya.